Yang pertama kali ini untuk Pak Anton, nanti disambung dengan beliau-beliau narasumber yang lain. Jadi ada 3 persoalan yang kita catat untuk nanti mendapatkan penjelasan dari Pak Anton. Jadi kami melihat, mengamati bahwa silang sengkarut antara ini kalau di bola itu antara GMM dengan para petani, ini yang fokusnya di situ. Nah, apa ini Pak Anto yang menjadi persoalan krusial sehingga persoalan ini menjadi berkepanjangan, belum ada titik temu yang itu bisa istilahnya membuat situasi lebih adem. Yang pertama itu. Yang kedua, apa istilahnya yang akan diperjuangkan APTRI Blora yang kebetulan ini ada rencana dalam waktu dekatnya adalah pelantikan APTRI baru bangkit dari Blora, dan apa sejauh mana nih yang disiapkan oleh teman-teman di APTRI Blora. Monggo Pak Anton. Ya, terima kasih Mas Bambang atas waktunya. Kita sebagai Asosiasi Petani Tebu APTRI diberi kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah petani Kabupaten Blora. Sebenarnya sudah lama. Dari sebelum kami bicara problem yang muncul, kami akan bicara sejarah pertebuan di Blora dulu. Jadi di tahun 2014 yang lalu, tatkala GMM diresmikan dan Pak Kamajaya menjadi direktur utamanya, dia ada komitmen dengan petani bahwa untuk membangkitkan pertebuan di Blora supaya tidak terjadi permasalahan problem setiap giling, Pak Kamajaya memutuskan bahwa ada jaminan rendemen 8. Sehingga apa? Dengan jaminan rendemen 8 itu petani sudah mantap. Jadi nanam sejak awal tidak ada gegeran, harga pasti dijamin, modal dipinjami, tidak tahu ilmu diedukasi. Dan itu pun apabila itu berjalan dengan bagus, sebenarnya di tahun 2019 atau bahkan 2023 ini rendemen harus sudah dijamin menjadi 10 atau 9 atau 10. Itu begitu komitmennya. Tapi problem yang muncul karena gula ini permasalahan politik. Jadi orang-orang yang hebat yang punya komitmen itu dikorbankan. Ini yang jadi problem. Akhirnya Pak Kamajaya yang betul-betul sudah heroik membimbing, membangun, mengedukasi Blora, akhirnya harus dilepas dengan berbagai macam problem yang muncul. Tapi alhamdulillahnya dikala dari tangan Pak Kamajaya dilempar ke Bulog yang mengelola orangnya bagus, ya tidak ada masalah. Justru pada waktu dikelola Bulog pada waktu di era Pak Rahmat Pambudi dan Pak Dodi Surahman, JM-nya Pak Bekti, itu rendemen tembus 2 digit. Dan Blora menjadi kiblat pergulaan nasional. Artinya holding gula seluruh Indonesia ini belajar kenapa kok Blora bisa mencapai rendemen begitu, yang lain tidak bisa. Akhirnya belajar, diskusi, kunjungan hampir setiap bulan itu kunjungan dari seluruh Indonesia ke Blora itu. Walhasil dengan singkat cerita, memang Blora menjadi ikon pada waktu itu. Hanya karena politik juga. Orang yang hebat-hebat itu harus tersingkir dan dikorbankan. Pak Rahmat Pambudi yang sudah memimpin rendemen menjadi 2 digit itu akhirnya harus mundur. Nah, setelah mundur diganti. Nah, mulai pergantian ini rupa-rupanya petani mulai ditinggalkan, petani tidak mulai diajak bicara. Tapi pada waktu era Pak Kamajaya dan Pak Rahmat Pambudi, petani dilibatkan, harga itu dijak bicara kita. Nah, ya karena kita okelah, kita sabar sampai 5-6 tahun kita. 6 tahun itu. Jadi kalau kita tidak kuat sudah gulung tikar, banyak yang runtuh petani-petani Blora karena harga memang kita dipaksa harus ikut, tidak dilibatkan sama sekali. Nah, karena ini momen kebangkitan dan momen era pergantian
Pak Prabowo akan bela petani. Maka kita sekarang ini bangkit untuk apa? Blora ini kan sangat potensial sekali di masalah gula. Karena petani-petani di luar Blora itu sama tidak nanam tebu karena memang tidak menguntungkan atau bahkan harga sewa makin meninggi, tapi petani-petani di Blora itu selalu berkembang meningkat, yang dulunya dari 1.000, 2.000, 3.000, 3.500 sekarang itu sampai 5.500 sampai 5.800 hektar. Ya Pak Anton, jadi apa yang bisa diperjuangkan oleh APTRI? Iya, APTRI setelah 6 tahun vakum dan akhirnya petani dieksploitasi dan tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, sekarang ini saatnya petani menuntut haknya. Karena apa? Bahwa bertani tebu ini kan salah satu sumber pangan yang harus diperjuangkan, dan gula kita masih beli ke luar negeri loh, kita masih impor. Artinya apa? Gula masih kurang loh. Kenapa kok petani yang sudah jibaku turun ke ladang, turun ke sawah, membakar diri, mengelupas kulit, mengalir darah, setelah 1 tahun akan panen, ini harganya diinjek, secara otomatis kan akhirnya petani-petani nanti akan tidak melanjutkan pertaniannya. Kalau masyarakat petani tidak mau menanam gula atau menanam tebu, pangan di mana? Harusnya di sinilah harusnya dicarikan pimpinan yang baik, bahwa apabila dipimpin orang-orang yang membawa misi baik, visioner dan pro kepada petani, itu tidak masalah. Nyatanya pada waktu dipimpin era pertama dan kedua juga tidak ada problem kok. Ada problem kan sekarang ini, ada apa gerangan? Dan sampai carut-marut seperti ini. Nah, petani itu kalau tidak kebangetan nggak akan berontak, nggak akan berok. Ini karena sudah keterlaluan dan kita dianggap tidak ada gitu loh. Hanya dianggap pelengkap penderita saja. Problemnya di situ. Ya, ya Pak Anton. Jadi apa itu pemantik atau beranggut persoalan sudah bisa kita ketahui. Dan perkembangan terkini sudah sama-sama juga diamati dan dipantau oleh publik. Jadi ini kemudian yang akan saya lempar ini secara Pak Ngaliman. Jadi bagaimana Pemkab memposisikan, memotret persoalan ini. Jadi apa yang akan di actionkan sehingga negara hadir, pemerintah daerah hadir, menjadikan persoalan ini tidak makin bertambah rumit, sehingga apakah dalam waktu dekat atau sudah ada komunikasi dengan pihak pabrik atau dengan APTRI-nya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena syafaatnya nanti kita tunggu di Yaumil Qiyamah. Pada hari ini saya sangat bahagia dan bersyukur karena undangan dari forum Pemret ya, forum Pemret yang kami mendapatkan informasi dari Pak Bambang Sartono. Saya senang sekali pada hari ini bisa ada acara podcast seperti ini, dan ini adalah di Blora baru pertama kalinya untuk podcast yang bagus ini. Kami berharap ini justru menjadi suatu informasi yang terkini yang bisa dibawa ke seluruh redaksi gitu. Yang kemudian yang saya hormati Bapak Aminuddin, anggota DPRD Kabupaten Blora ya, yang ini nanti terpilih di provinsi. Sukses selalu Bapak. Panjenengan adalah salah satu anggota DPRD yang selalu memperjuangkan rakyat ya, rakyat Blora ya. Mudah-mudahan nanti yang di provinsi setelah di provinsi justru semakin melebar. Blora tetap menjadi fokus yang baik ya, sehingga nanti dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat Blora. Kemudian yang saya hormati Bapak Anton Sudibyo ya, pengurus APTRI ya, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia ya.
beliau betul-betul pejuang, ya, pejuang petani tebu Blora. Dan bukan hanya petani tebu, lainnya tebu juga berjuang. Saya masih teringat tahun 2007 berjuang dengan benih padi ini harus memenuhi standar, ya, luar biasa. Saya masih ingat luar biasa Pak Anton sampai sekarang. Ya terima kasih Pak. Iya, mantan anggota DPR juga Pak ini ya, Pak. Kemudian semua yang bisa mengakses podcast ini nantinya, ya, saya terima kasih. Kemudian yang tidak terlupakan, kami menyampaikan terima kasih kepada Blora 275 yang telah mengundang kami. Semoga senantiasa sehat dan berkah dalam memperjuangkan rakyat Blora. Ketua asosiasi ketua forum Pemret ini ya Pak Heri Subianto, ya, luar biasa, yang dimotori oleh Pak Bambang Sartono, ya, saya baru pertama kali. Baiklah, menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Anton dan kemudian fenomena pertebuan saat ini pemerintah memang ikut prihatin, pemerintah Kabupaten Blora ikut prihatin. Namun demikian kami menyampaikan terima kasih kepada PGGMM yang kemarin telah mengundang kita, ya Pak, ya, untuk bisa berkoordinasi dikemas dalam halal bihalal, sehingga dari situ bisa memperoleh ide-ide maupun masukan-masukan gitu. Dan itu adalah baru pertama kalinya saya berinteraksi dengan PG, Pak. Alhamdulillah kemudian ada tindak lanjutnya, ya, bahwa pada forum diskusi pada waktu itu ini bagaimana tahun kemarin saja dari awal sampai akhir itu harganya harganya konstan gitu ya. Hanya pada saat akhir itu hanya baru naik pada saat akhir seminggu gitu ya. Terus tutup. Ya, setelah itu tutup gitu ya. Nah, kita mengharapkan yang pernah jaya pada tahun 2018 2019 ya, itu dibangkitkan lagi, itu bagaimana caranya gitu ya. Sehingga nanti pasti bisa, karena apa? Dulu Kabupaten Blora itu hanya ada luasan tebu sekitar 600-an hektar. 600 hektar awal-awal. Itu sudah luar biasa pada waktu awal dulu, tapi sekarang sudah lebih dari 4.000 hektar. Ini sudah perjuangan yang luar biasa. Dan tadi disampaikan oleh Pak Anton bahwa petani tebu walaupun ini dalam 5 tahun kemarin ini kan kurang bagus untuk penyerapan tebu di GMM, namun demikian masih tetap eksis untuk menanam tebu. Ini berarti potensi yang luar biasa, sehingga kami berharap dari APTRI ini memiliki ide, kita mendukung dari belakang, dan kemudian kecukupan apa yang diperlukan nanti kita kalau itu sebagai tugas kita akan bantu gitu. Termasuk hari ini juga ketika ada pertebuan, ada podcast, oke, kita akan sehingga dari masing-masing kekurangan dari kita itu nanti bisa menjadi suatu kelengkapan. Apalagi pada hari ini ada Pak Aminuddin ini luar biasa, pejuang petani. Pastilah nanti dengan ada permasalahan seperti ini nanti mudah-mudahan bisa ada pemecahan masalah gitu. Dan kita selaku pemerintah Kabupaten Blora mengharapkan bagaimana pabrik tebu ya, pabrik gula ya, GMM di Kabupaten Blora itu bisa betul-betul menjadi menjadikan kemakmuran di Kabupaten Blora gitu nggih. Karena apa? Karena potensinya untuk giling itu sekitar 400.000 ton ya. 4.000 TCD artinya. Gitu ya. 4 ton per hari 4.000. Per harinya ya Mbak ya, per harinya. Lah sementara beberapa tahun kemarin itu kan hanya sekitar 250-an sekian gitu. Itu berarti potensinya yang luar biasa, itu belum tergarap dengan bagus. Ini ada apa gitu ya. Mestinya ini bisa sampai 400. Dan rendemennya dulu pernah ada rendemen 2 digit ya, 10 lebih katakanlah gitu. Tapi kenapa sekarang enggak? Itu apa yang salah gitu. Marilah kita nanti mengupas itu, dan
nanti mestinya ini ada PG juga gitu ya. Harusnya iya. Tapi tidak apa-apa ini karena awal ya Bapak ya. Karena awal ini bisa menjadi menginspirasi gitu. Yang berikut undangan PG-nya didatangkan lah. Jadi nanti ke depannya dengan ada seperti ini kami berharap nanti pasti ini ada bagaimana pengelolaannya, kenapa dulu bisa kok sekarang nggak bisa. Mestinya karena ini pabriknya ini baru ya, baru mestinya kan mesin-mesinnya kan lebih bagus dengan yang dulu ya. Nah, mestinya rendemennya juga akan lebih bagus kan gitu ya. Nah, mestinya lebih baik dari PG yang lain. Tapi kenyataannya kenapa seperti ini? Nah, makanya seperti itu. Nah, intinya kita mengharapkan bagaimana supaya PG GMM itu bisa beroperasi dengan bagus, Pak. Dan multiplier efeknya itu bisa dirasakan oleh masyarakat termasuk petani tebu. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Ngaliman yang sudah memberikan sedikit pencerahan terhadap persoalan ini. Kemudian kita alihkan ke Pak Aminuddin, selaku legislator yang faksinya adalah membidangi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Jadi apa yang dipotret atau dengan situasi kondisi di lapangan kayak gini, apa yang istilahnya menjadi catatan pribadi dan akan dikoordinasikan dengan mitranya yaitu pemerintah daerah di Kabupaten Blora, dan itu juga bagian untuk nanti salah satu belanja masalah yang akan dijadikan di Jawa Tengah di tingkat provinsi, apa yang sudah terpikirkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang, Pak Ngaliman, dan Mas Anton, pemirsa semua yang berbahagia. Sebelumnya mohon maaf ini agak flu ini, mungkin terganggu batuk-batuk nanti ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Anton, saya manggilnya Mas saja karena dulu pernah seperjuangan di partai yang sama sama Pak Ngaliman, yang disampaikan oleh Pak Ngaliman. Saya akan berpandangan dari sisi saya pribadi dulu. Jadi menurut saya, bangsa Indonesia ini kan bersepakat bahwa kita itu sebagai negara agraris. Tidak tahu masih sudah rubah apa belum? Ya, masih belum. Bahwa bangsa kita adalah bangsa agraris. Artinya apa? Bahwa sebagai bangsa agraris berkeinginan menjadi berdaulat pangan itu adalah sebuah keniscayaan. Berdaulat pangan itu kan macam-macam, mulai padi, mungkin kebutuhan yang lain, termasuk gula sebagai salah satu sumber pangan dan kebutuhan pokok yang digunakan di Indonesia ini dan memungkinkan untuk itu. Nah, ini gagasan saya dari desa untuk Pak Menteri mungkin Pak. Karena nyun sewu karo Pak Ngaliman ndak ngatasi ini. Betul. Masalah agraris di Indonesia ini, kalau Pak Dinas DP4 Blora itu juga nangisnya ke kita juga minta ampun, Pak. Kalau dihujat bab pupuk, kalau dihujat bab harga, ndak bisa bergerak apa-apa. Maka ini yang bisa bergerak adalah mereka yang mempunyai, beliau-beliau yang mempunyai kebijakan yang lebih luas. Nah, pedomannya apa? Bangsa kita itu adalah bangsa agraris. Kedaulatan pangan adalah sebuah kewajiban dan kewajiban. Kenapa dari merdeka sampai hari ini ngurusi kebutuhan pupuk saja tidak selesai? Ini rodok keren, Gus. Menurut saya gampang, Pak. Kalau saya jadi Menteri Pertanian atau jadi Pak Prabowo gitu ya, saya panggil Menteri Pertanian, berapa kebutuhan petani di Indonesia? Saya panggil Menteri Keuangan, saya panggil pabrik pupuk, berapa sih untuk memenuhi petaniku se-Indonesia piro? Masih untung kok, Pak, kalau itu kita mintakan hutang, apakah hutang lokal atau hutang luar negeri, lalu kita produksi pupuk besar-besaran, masal dan besar-besaran, lalu kemudian harga hasil panen dijaga, kemungkinan menurut saya selesai. Tapi saya tidak bisa masuk di ranah itu, sehingga ketika Pak Ngaliman ini kita panggil
di rapat komisi atas keluhan rakyat yang pupuknya Kurang. sulit lah, tidak bisa lah. Menjawabnya hanya jatah dari pemerintah cuma segini, Pak. Dan ini adalah keperluan yang masih sangat jauh dari kebutuhan untuk produksi pertanian di Indonesia. Jadi kalau masing-masing berkomitmen, tentunya adalah yang dijadikan dasar adalah bahwa kita ini negara agraris, lalu kemudian ingin dengan sungguh-sungguh, bukan ingin Pak loh, ingin dengan sungguh-sungguh mewujudkan ketahanan pangan, maka tentunya segala bentuk sarana dan prasarana produksi pertanian ini harus ditingkatkan dan digalakkan. Apakah mampu kita menyambung dari mana itu? Kata Pak Jokowi itu, jalan tol itu dari Sabang sampai Merauke ya, bukan dari Sabang lah, sampai Pol Jawa Timur sekarang kita sudah tersambung dengan jalan tol. Ada kemauan bisa. Apalagi ini termasuk kebutuhan vital nasional. Jadi kalau produksi pupuk berdasarkan, mosok negara ndak bisa sih memetakan, oh ini jumlah pertanianku sakmene, maka kebutuhan pupuknya adalah sekian. Tinggal membagi yang masuk bisnis murni untuk perhutani berapa, yang masuk bisnis murni untuk petani perkebunan berapa, yang masuk subsidi untuk pertanian padi, jagung berapa. Saya kira tidak sesusah itu untuk merumuskan angka-angka itu. Sehingga menurut saya dengan adanya APTRI ini yang hari ini merasa harga beli harga beli tebu pabrik gula itu rendah, sementara biaya produksinya mungkin sudah meningkat. Satu hal yang perlu disampaikan ke Pak Menteri tentunya adalah minta kuota pupuk. Tapi APTRI se-Indonesia harus punya data, oh ini Pak lahan tebu kami, sehingga kami perlu pupuk sekian juta ton. Oke, mau masuk di bisnis atau mau masuk di semi subsidi atau di full subsidi. Tinggal nanti kita hitung pabrik se-Indonesia cuma ada berapa dan kebanyakan sudah milik negara kan, pemerintah. BUMN. Berapa persen itu pabrik milik negara di Indonesia ini yang pabrik gula? Iya. Hampir 80. Iya, hampir 80%. 80%. Saya kira sangat mudah untuk menentukan harga nasional sehingga kita bisa tentukan berapa kapasitas produksinya, lalu berapa lahan yang harus ditanam. Ini masuk gak iso ya. Gak iso yang mereka ada tanda kutip supaya kita bisa punya peluang impor. Betul, itu penyakitnya di sana. Ya, ini ya faktanya begitu. Kalau kita, ini menurut pandangan saya. Jadi sekali lagi tentunya kalau saya berpendapat ya sebagai pengetahuan saya itu. Jadi bagaimana kita memberikan ruang kepada petani tebu ini, karena pemerintah hadir itu adalah sebagai stimulan dan penjaga agar tentunya keberadaan gula yang menjadi komoditas utama itu tidak dikuasai secara monopoli oleh swasta. Bayangkan kalau ini dikuasai oleh swasta, pasti akan impor ya. Padahal negara kita negara agraris. Ini kan bertentangan itu loh. Maka bagaimana kita bisa memproduksi gula dari dalam negeri? Tentunya petaninya sederhana, rakyatnya belinya juga tidak keberatan. Bulog sebagai pemegang terbesar daripada pengelola gula ini juga bisa untung, tidak membukukan kerugian. Saya kira petani kalau di petani tebu ya khususnya, asal pupuk tersedia, lalu ada jaminan pembelian yang real ada. Toh kita juga sudah pernah menyentuh rendemen 2 digit betul, kan? Betul. Tentunya dengan pupuk yang non subsidi atau subsidi tapi tidak sebesar
Iya. Untuk padi lah, masih siapa pada kira-kira Pak Anton? Iya, Petani itu, kalau- nggak usah disubsidi di bidang pupuk, subsidi bidang harga aja. Jadi kalau kita pas jual beli ini memang harga gula sekarang di pasaran sudah 17,5. Ya sekarang kalau gula petani ki aja terus adole payu mung dituku 13 14 ya. Kan begitu aja Tapi intinya. pupuk misal dengan harga non subsidi tetap berani ya? Berani aja, asalkan harganya tidak dipermainkan. Ini kan sudah begitu. kita dengar semua Pak. Itu. Jadi sebenarnya petani pupuk itu, petani tebu itu Sudah siap bukan tentang masalah harga pupuknya, tapi tentang ketersediaan pupuknya dan pembelian, jualnya. purna jualnya harus balance supaya sustainable usahanya kan begitu. Ya, Nah, saya terima kira kasih, itu Pak. punya jadi itu Amin. Gen, Jadi, ketersediaan pupuk dan harga ini jualnya saya itu. kembalikan lagi sama Pak Anton. Jadi apa langkah konkret dalam waktu dekat ini yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh APRI sehingga perjuangan yang sudah cukup panjang ini bisa mengembalikan situasi mitra kita di KMM ini kembali seperti yang pernah mencatatkan prestasi baik. Apa usul-usulan APRI dan dorongan supaya ya dari Bulog dan regulasi itu bisa mencermati persoalan ini. Oke, Mas Bambang. APRI sudah melangkah, tapi sebelum kita bicara itu kita akan bercerita dulu. Kami akan membatasi tentang pabrik GMM ini yang total efeknya, multiplier efeknya terhadap perekonomian yang ada di Kabupaten Blora. Jadi apabila GMM, Gendis Multimanis itu dikelola maksimal, dipimpin orang yang ahli baik on farm maupun off farm, itu perputaran keuangan dalam satu musim giling itu ada 470 miliar. Artinya bahwa seperempat APBD Blora itu ditopang oleh GMM. Nah, ini yang harus diketahui Pak Dewan. Jadi supaya ini potensi ekonomi akar rumput yang betul-betul konkret. Karena transfer ini langsung dari pabrikan ke petani. Jadi ekonominya sektornya real. Maka dari itu harapan kami akan sudah komunikasi dengan Pak Bayu Krisnamukti sebagai Dirut Bulog bahwa tolong pimpinan GMM yang pro rakyat yang diambil. Jadi yang mampu kapasitas budidaya, tahu psikologi petani, sosiologi petani, dan tahu tentang gula juga. Jadi di sana itu tidak hanya duduk, datang, pergi, Jumat pulang, Senin datang, gajinya 60 juta, gitu terus, tidak mikir pabriknya jembrong, nggak terurus. Komunikasi dengan para petani stagnan, tidak ada persaudaraan yang mengikat, sedulur senyawa tidak ada. Artinya apa? Bahwa ini apabila tidak direspon oleh GMM, ya kami mungkin akan datang. Kalau tidak ke Bulog, ya kami akan datangi Pak Erick Thohir. Kalau perlu kami akan saya datangi Pak Prabowo. Akan begitu langkah saya. Jadi agak radikal. Karena Pak Prabowo di sini menang loh di Blora 66% kok. Dan dia katanya akan menyediakan membantu petani dan pangan akan diperjuangkan. Nah di sini APRI membaca momen itu bahwa Blora yang sudah loro, sudah rekoso, yang sudah menderita sejak 5 tahun ini dipimpin Bulog ini, kami akan menuntut hak kami untuk diperhatikan. Saya kira begitu, Mas Bambang. Ya, terima kasih. Jadi semakin kita mendapatkan penegasan, jadi solusi-solusi apa yang segera diperlukan dicarikan jawab. Jadi ini nanti menjadi pertanyaan yang terakhir itu titipannya. Tapi sebelum ke pertanyaan yang terakhir, saya akan kembalikan sama Bang Aliman. Jadi mungkin sektor perkebunan ini hanya bagian satu aja. Banyak sektor-sektor pertanian dan perkebunan di Blora yang masih perlu digalakkan, dikembangkan. Artinya di dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Blora. Jadi yang pertama itu, yang kedua ya kami melihat tadi kendala-kendala yang dihadapin oleh dinas. Tapi itu tentunya tidak akan mengurangi optimisme untuk menatap tantangan kinerja yang cukup berat itu. Betul. Monggo Pak Aliman. Iya. Terima kasih. Tadi tebu sudah istilahnya sudah terbahas dengan detail bersama Pak Anton dan Pak Aminuddin dan kita juga. Nah, sekarang bagaimana ketahanan pangan di Kabupaten Blora selain dari tebu kan gitu ya maksudnya ya. Terima kasih
bahwa di Kabupaten Blora termasuk kabupaten di mana Blora merupakan produsen jagung nomor 2 seprovinsi Jawa Tengah. Jadi dengan produksi 600.000 ton, ya, 600.000 ton, kita menjadi nomor 2 se-Kabupaten Blora. Kemudian padi kita termasuk nomor 5 seprovinsi Jawa Tengah. Kalau jagung nomor 2 seprovinsi Jawa Tengah, padi nomor 5. Berarti Kabupaten Blora merupakan kabupaten yang termasuk diperhitungkan di tingkat provinsi. Namun demikian permasalahan pupuk tadi disampaikan oleh Pak Aminuddin bahwa pupuk memang menjadi masalah, sehingga kita, karena tidak mungkin kita menyelesaikan masalah seperti yang disampaikan betul tadi Pak Aminuddin, luar biasa, nggak bisa pertanian itu menyelesaikan masalah, tidak bisa, memang betul. Namun demikian kita mencari solusi dengan membuat inovasi gerakan membuat pupuk organik seluruh peternak di Kabupaten Blora. Kita punya gerakan 1 juta kotak umat. Kotak umat itu kotoran ternak menjadi bermutu dan bermanfaat, ya, dengan diproses melalui dengan cara terkini dan bluro banget gitu ya, sehingga peternak itu dengan mudah untuk mempraktekkan. Dan alhamdulillah jadi yang memiliki ternak itu kita buat dengan diedukasi untuk membuat kotak-kotak untuk pembuatan pupuk organik. Kemudian kita membantu probiotiknya, sehingga dan pelatihannya mengedukasi seperti itu. Dan alhamdulillah kita masukkan ke lomba IGA Innovative Government Award tahun 2023 kemarin, kita mendapatkan prioritas dan kita masuk menjadi 20 besar. Setelah 20 besar, kemudian Pak Bupati ada presentasi untuk memperebutkan 16 besar, dan alhamdulillah Blora masuk ke dalam 12 besar kabupaten terinovatif di Indonesia. Ini merupakan gerakan kita bagaimana untuk mengantisipasi dengan pupuk organik. Kalau zaman dulu pupuk organik pasti masih menggunakan pupuk anorganik, masih menggunakan pupuk urea. Tapi ketika menggunakan pupuk organik yang terkini ini dengan inovasi ini tidak menggunakan pupuk pabrikan, itu bisa, dan itu sudah dibuktikan. Kita punya petani organik ada 25 hektar ini yang menjadi binaan dan sekarang sudah bersertifikat organik gitu, dan itu betul. Namun demikian kan tidak semudah seperti itu. Jadi kita tetap mengedukasi, yang penting kelompok ternak yang peternak di Kabupaten Blora yang notabene adalah petani itu mau membuat pupuk kotoran ternaknya menjadi pupuk dan mau membuangnya ke lahannya, sehingga lahannya semakin bagus, sehingga nanti akan bisa mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Blora. Ini di sektor pertanian pangan, ya. Kemudian di peternakan kita mengupayakan apa yang menjadi potensi, ya, petani Kabupaten Blora itu kita bangkitkan dari keadaan yang ada, gitu. Kalau tadi keadaan kekurangan pupuk, nanti kita membuat inovasi itu kemudian dipraktekkan oleh petani. Tapi yang ini, ya, kita kalau peternakan, ya, kita termasuk populasi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah untuk sapi. Namun demikian kita belum melihat apa sih kelihatan yang bisa dibanggakan dari banyak itu. Sampai saat ini kan belum bisa diidentifikasi, dalam arti bagaimana bisa membuktikan itu tertinggi, padahal kalau mencari bibit sekian puluh ribu tidak bisa, gitu loh. Nah, kan seperti itu. Nah, kita ingin membuktikan seperti itu. Makanya kita membentuk asosiasi sapi yang memiliki sapi lebih dari 10 setidaknya, itu ada asosiasi sehingga nanti kalau menjual, ya, dibutuhkan itu sudah tempatmu berapa gitu kan, bisa. Dan ini di kelompok tani yang sudah bisa menjual dengan berat kilogram itu sudah ada di kita. Di Jepon itu, di Palon itu sudah, jadi tidak ekornya, tapi berat hidupnya. Dan ini akan kita buat sebagai induk asosiasi, sehingga nanti
nanti bisa berkembang gitu. Selain itu kita di peternakan kita punya balai inseminasi buatan. Kalau kemarin-kemarin sudah mati suri lah itu, mulai 2024 ini kita bangkitkan bagaimana ini bisa memproduksi semen beku yang nantinya bisa masuk PAD. Ini masih proses tes dari semennya, mudah-mudahan mohon doanya lulus. Kalau lulus berarti nanti sudah memenuhi syarat, kemudian kita jual menjadi PAD gitu. Mohon doanya Pak Aminuddin sehingga nanti kita bisa memiliki BIB, balai inseminasi buatan itu betul-betul bisa masuk PAD-nya yang sementara ini belum sejak kemarin dulu itu ya. Perdanya kemarin sudah perdanya sudah oke, kemudian kita tinggal produksi, ini sudah tes terakhir sehingga nanti betul-betul kita punya, karena BIB seperti ini tidak semua kabupaten punya, sehingga kita pokoknya ini jangan sampai hapus ini, pokoknya bagaimana nanti dari sini nanti kita kembangkan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ini kita punya RPH. RPH kita sebenarnya sudah cukup representatif, RPH sapi gitu nggih. Di sana kita sudah kemarin agak rame gitu ya, karena belum termanfaatkan, tapi begitu sudah kita lengkapi, kemudian akhir tahun ini kita launching untuk mulai, dan awal tahun sudah mulai. Dan alhamdulillah sudah menyembelih sapi setiap harinya ada 8 ekor, alhamdulillah. Ini sudah bagus kalau kota kecil itu Pak. Oke. Dan sekarang minggu kemarin itu sertifikat NKV nomor kontrol veteriner itu sudah keluar, dan alhamdulillah ini perjuangan juga Pak, sudah keluar, dan sekaligus halalnya 2 hari setelah NKV halalnya sudah keluar, jadi kita sudah bersertifikat halal gitu. Jadi kita sudah memenuhi syarat apapun ya sudah memenuhi syarat, sehingga menjamin keamanan daging di Kabupaten Blora sudah luar biasa. Ini di sisi ternak. Selain itu ternak ada kambing, kita punya kambing, selain kambing yang Jawa, kita beternak kambing domba. Ya. Domba kita sudah membentuk asosiasi ya, di sini di Gelagahan Purworejo itu kita sudah ada peternak domba itu yang sudah membentuk asosiasi peternak kambing juga. Di sana ada 350 di Gelagahan itu, dan termasuk anak-anak muda itu direkrut, kemudian dia punya terus membuat kandang. Bukan, membuat istilahnya bagaimana kalau masyarakat secara online itu loh. Jadi membuat digital aplikasi. Dan dia sudah punya pasaran di Klaten, di Jogja sudah punya pasaran, dan itu nanti membawai dari asosiasi-asosiasi itu. Ya, sehingga nanti seperti ini nanti kita kembangkan, ada biasanya ngopi bareng juga, kita diundang, kita nanti kira-kira kita membantu apa? Oh, kita membantu pembinaannya, oke nanti kita bina, tapi kalau uang terbatas. Saya sampaikan, tapi kalau pembinaannya bahkan membutuhkan narasumber apa, kita gratis, yang penting ada suratnya gitu kan, ada suratnya, nanti tidak perlu misalkan honor narasumber, tidak perlu, kita enggak penting gitulah. Ini apa yang sudah ini termasuk yang sudah ini masih ya. Kemudian ini ternak, kemudian ada buah. Kita kalau buah, kemarin saya ketemu dengan Bapak Dirjen Hortikultura. Ini kan ke depan ini kita mesti membangun kawasan gitu, pada awal tahun kawasan buah gitu, sehingga dari situ pengalaman dari Pak Dirjen Horti itu bahwa di Sulawesi itu ada kawasan durian di sana, dan ketika Cina itu kehabisan bahan karena tidak bisa impor dari negara mana gitu, Thailand atau mana gitu, akhirnya dia mencari di Indonesia dan ditunjukkan lokasi di Sulawesi itu. Dan karena saya itu termasuk wilayah karena buahnya durian, satu kecamatan durian semuanya. Nah, sehingga begitu langsung kontrak, dan itu menjadi wawasan dari Bapak Dirjen sekarang itu harus membangun kawasan. Karena apa? Kalau kawasan itu berarti misalkan ada orang yang mau beli,
satu truk itu kan bisa dalam satu tempat, tidak pindah-pindah ke mana-mana, sehingga lebih hemat gitu. Sehingga kita membangun, kita di tahun 2024 ini kita membuat inovasi namanya Gerbang Blora, Bapak. Gerakan pengembangan kawasan buah lokal organik Nusantara gitu nggih, Gerbang Blora. Lah sehingga pada awal tahun ini kita mengadakan bibit buah yang sebenarnya tidak banyak, cuma 1 miliar tapi rame dengan wah ini 1 miliar hanya untuk apokat. Itu enggak seberapa kok, kenapa kok sampai rame gitu ya. Jadi itu kenapa? Karena kita akan pengen ke depan. Kok enggak untuk bantuan apa yang lain itu? Lah kita pengen membuat, karena Blora itu daerah kering ya. Berarti kita kalau tanaman semusim itu hanya seketika, tapi kalau tanaman buah nanti bisa berkembang di Blora, apalagi avokat nilai ekonominya tinggi dan kita cocok, karena rasanya itu juga manis kalau di Gunung Kapur. Nah itulah yang nanti akan kita kembangkan, termasuk durian yang ada kita kembangkan yang lebih luas lagi. Kemudian ada lengkeng juga, kan kita sudah ada inisiasinya, sehingga nanti Blora ini dalam 3-4 tahun yang akan datang nanti bisa menjadi surganya buah di Nusantara gitu. Nggih gitu. Jadi itu ada persoalan sosialisasi dan edukasi yang belum tertangkap secara paham. Betul. Ya, kalau kasih, masyarakat Pak petani Aliman. sudah Ya. oke. Jadi luar biasa. Yeah. Jadi apa yang sudah dipaparkan, perkembangan terkini kinerja DW4. Jadi nanti bisa dimesiskan, jadi dipesankan apa. Yang ini masih tadi terkait ini mungkin segmen yang terakhir. Jadi tadi Pak Amin bercerita persoalan ini tidak bisa diselesaikan di lokal Blora, tapi memerlukan mungkin di provinsi dan lebih jauh di pusat. Jadi sebenarnya inilah Forum Pemret ini, di podcast ini sebenarnya juga sudah merancang untuk bisa mendatangkan legislator di pusat. Tapi mungkin karena waktu dan sebagainya masih belum. Jadi ini yang gunanya, jadi kita bisa sekaligus mendayung di 1-2 pulau yang terlampaui. Jadi kita juga pengen mengetahui perjuangannya apa sih legislator dari Dapil Blora ini di pusat ini. Saya pengen tahu. Jadi inilah sebenarnya yang nanti kita akan sinergikan. Dan kebetulan yang hadir di sini adalah Pak Amin yang dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi nanti bisa suatu momen, jadi nanti bisa disinergikan dengan wakil-wakil yang dari Dapil Blora sehingga bisa nyambung. Jadi kami siap, istilahnya teman-teman di Forum Pemret ini siap mendukung, memfasilitasi dan mendokumentasikan kegiatan itu bisa teredukasi dengan baik. Jadi terakhir ini juga untuk semuanya, untuk narasumber Pak Anton, Pak Amin ini, dalam waktu kita akan setelah Pilpres selesai, jadi akan disambung dengan Pilkada di Blora. Jadi persoalan nasional ini nanti baru akan transisi kebijakan. Jadi ini harapannya Pak Anton tadi sudah cerita kalau pemerintah Pak Bro akan diharapkan lebih pro dan para petani dan Agres dan Bio memiliki jejak rekam yang bagus di kita itu. Tapi kita tarik ke lokal Blora juga harapan terbesarnya. Jadi Pak Anton di komunitas APRI dan para penggiat tanaman budidaya tanaman, apa ini kira-kira PR apa yang untuk pimpinan 5 tahun ke depan Blora ini supaya cakap dan terengginas satset untuk menangani persoalan-persoalan. Pak Amin satset. Tentunya Pak Amin yang kebetulan bupatinya dari partai yang sama, tentunya bukan pengen agak tapi pengen memberikan masukan supaya lebih ke depan persoalan Blora ini juga lebih tidak bertele-tele, tidak membuatkan. Monggo, mulai dari Pak Anton dulu apa harapannya, kemudian Pak Amin juga bisa memberikan ini sekaligus dari closing statement-nya untuk cantolannya adalah di 1 tahun Blora 275 ini apa, oleh-olehnya apa yang akan dihadiahkan terhadap kado ulang tahun itu. Monggo Pak Anton. Ya, kami sebagai petani akar rumput adalah ya bagaimana
ketersediaan pangan, karena petani ini kan kerja tidak pernah dapat gajiannya pada waktu panen. Nanam padi kalau sudah usia 3 bulan baru panen, nanam tebu apabila sudah 9-11 bulan baru panen. Artinya tatkala kita panen ini ya harus diapresiasi dengan baik supaya kita sebagai petani bisa berkelanjutan untuk mempertahankan hidup. Petani itu nggak pernah bisa muluk-muluk, kok sederhana aja lah. Nanti pimpinan yang akan datang yang di Blora ini ya yang peduli pada petani, karena di Blora itu kan pertaniannya macam-macam, jadi tanahnya lebih luas daripada daerah-daerah yang lain, dan tanahnya tanah kering, hidupnya harus pertanian. Jadi kalau masalah pupuk, masalah perhatian edukasi petani, masalah harga dan masalah kesejahteraan petani ini disentuh, saya kira problem ini selesai. Hanya masalahnya kadang-kadang kan petani ini dieksploitasi aja, dijadikan alat untuk itu yang jadi problem. Itu harapan kami sekali lagi bahwa pemimpin Blora yang ke depan adalah yang peduli petani, bersenyawa dengan petani, perhatian dengan petani, sehingga selesainya petani bahwa kesejahteraan itu akan terwujud, karena mayoritas penduduk paling banyak di Blora adalah petani. Saya kira begitu, Mas. Pak Anton. Pak Amin. Terima kasih. Yang pertama tentunya saya support pada Mas Anton untuk terus memperjuangkan petani tebu melalui APRI-nya. Nanti saya juga siap untuk mendorong. Terima kasih Pak Dewan. Nek legislator ini kan kita mantep enek sing BKP, nanti tak audiensi ning kabupaten nek kira rampung engko dipanggil direktur GFM, panggil ditanyai di sana, engko gen wartawan ya untuk gawean itu. Melalui komisi kami juga siap nanti biar di tengah Pak Ngaliman lah. Yang kedua tentunya terkait dengan arah pembangunan ke Blora. Menurut saya Mas Arief ini, Mas Bupati ini sudah on the track dalam konsep membangun. Cuma kurang waktu saja, karena beliau hanya diberi waktu 3,5 tahun. Jadi lanjutkan untuk sesarengannya. Menurut saya karena konsep pembangunannya sudah dari beberapa sektor sudah masuk. Nah, cuma mungkin karena waktunya sangat pendek sehingga belum cukup untuk menyelesaikan semua. Sehingga yang diperlukan adalah tentunya menerima masukan dari seluruh teman-teman baik media maupun rakyat secara kelompok begitu, tetapi saya berpesan sampaikanlah dengan alur yang benar ya, karena sesuai dengan pesannya sahabat siapa itu, kalau memarahi, kalau memberi masukan jangan dengan cara yang buruk dan depan orang banyak, tetapi harus dalam forum khusus, mungkin 4 mata, bahwa ini yang mungkin yang kurang, ini yang gitu. Jadi lebih membuka kanal. Ya, membuka kanal, dan tentunya yang memberi masukan jangan hanya sekedar maido, tetapi beri solusi. Maka termasuk saya nanti, kalau mudah-mudahan tidak ada aral melintang, kalau jadi di sawah, kalau nanti dilantik di DPR Kabupaten, DPR Provinsi, monggo nanti dari teman-teman Pemret ini untuk membantu membuat gagasan dan ide, serta ngelingke, oh ini loh PR-nya Blora. Karena tentunya satu orang berpikir dengan 1.000 orang berpikir akan lebih banyak 1.000 orang berpikir, tetapi yang diorganisir rojo waduh per otak lah, kalau per otak ini berat nanti. Jadi saya kira itu tinggal bagaimana kita memanage, menginventaris apa yang menjadi keperluan yang segera diselesaikan, sampaikan kepada pemimpin dengan cara baik. Kita yakin Mas Arief akan bisa menyelesaikan di Pak Amin, sudah pemerintahan mendatang. Cukup transparan apa yang disampaikan. Dan sebenarnya ini juga ide-ide itu sebenarnya sudah sering kita diskusikan. Jadi kenapa teman-teman DPR di Blora ini sangat minim akses komunikasinya dengan teman-teman media. Jadi ruang dialog itu hanya dapat kalau ada paripurna aja. Di sela-sela itu hampir jarang. Sehingga mesti apa di sini. Makanya dengan adanya forum Pemret ini diharapkan bisa, apalagi ini momentum yang bagus di mana legislator baru-baru ini akan kita
tes dalam tanda petik, kita ajak diskusi buka-bukaan apa sih yang mau diperjuangkan 5 tahun di Ahmad Yani ini. Jadi kita biar tahu, ya, meskipun kita sama-sama tahu dipilih kayak apa, tapi lebih setelah terpilih diberi percaya amanah oleh masyarakat, ya harus kelihatan. Jangan hanya kelihatan punggungnya aja kalau di dewan, tapi juga kelihatan di depan di dalam berdiskusi dengan teman-teman di media. Jadi saya kira beberapa hal yang penting, termasuk juga mungkin terakhir harapannya juga dari Pak Ngaliman, ya dari apa di situasi terutama meskipun di birokrasi, tapi juga apa yang sekarang sudah jalan dan apa yang kedepannya calon pimpinan Blora ini yang bisa mensupport lebih kuat lagi, lebih satet lagi di bidang tugas-tugas yang berat ini, Pak. Yeah. Terima kasih. Ini sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa acara pada pagi hari ini. Ini luar biasa menurut saya ya. Sehingga kita memiliki arahan ke depan itu bisa terbaca gitu loh. Ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti ini betul-betul walaupun ini pertama, ini nanti menjadi kunci ya, menjadi kunci. Ya, tadi disampaikan bahwa Pak Aminuddin ini luar biasa dari dari Bapak Bupati ya, karena hanya waktunya. Sebenarnya kalau penilaian ya, kita sudah memiliki berbagai inovasi cara seperti ini. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Pak Bupati itu masih kalah. Kita selaku di OPD ini masih kalah karena apa? Kecepatan inovasi dari Bapak Bupati itu 80%, Pak. Tapi kita baru 65%. Jadi belum cepat sebenarnya. Namun demikian kita di DP4 berupaya untuk bagaimana supaya segala kendala yang ada di pertanian di Kabupaten Blora itu kita bisa memulai dari apa yang kita bisa gitu ya. Kalau pertanian di Blora itu sebenarnya kalau orang memandang dari luar itu Blora itu kering gitu. Kering dan itu tidak potensi gitu. Lah kita sejak beberapa waktu dulu kita bagaimana supaya Blora itu yang kering itu masih tetap ada hijau-hijauan, sehingga pada waktu dulu kita sudah mulai membangun bantuan bibit buah. Tidak ada jalan lain kecuali hanya buah supaya itu yang kering itu bisa terlihat tanaman keras ya. Kalau tanaman semusim itu pasti sudah mati. Kemudian yang kedua, kita bagaimana membuat bendung-bendung menampung air untuk menampung air, dan alhamdulillah ditindaklanjuti oleh PU dan sekarang sudah banyak bendung. Dan setelah bendung bagaimana untuk menaikkan air, sehingga di Dinas Pertanian lewat Kementerian Pertanian itu ada bantuan air. Sehingga kalau saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana kalau diutamakan yang Blora yang utara ini, karena apa? Kalau datang ke Blora itu pasti kering lah, supaya ben ketok ada padinya. Memang harus kita tunjukkan bahwa dari sungai itu nanti airnya itu bisa dinaikkan ke atas, dan alhamdulillah sedikit sudah ada proses, dan tahun ini juga ada bantuan dari Kementerian Pertanian. Dan sebagai akhir kalimat saya, apapun dari Bapak Ibu dari petani maupun dari PG, kami berharap untuk memegang profesionalisme masing-masing gitu. Dalam arti ketika tidak sesuai ini sudah diberikan masukan, mudah-mudahan nanti dari Pak Aminuddin kemudian dari Aptri nanti bisa direspon gitu. PG yang mestinya bagus pada awalnya itu mestinya kan harus semakin meningkat, jangan menurun. Berarti ada sesuatu yang salah. Mestinya harus bagaimana supaya yang menurun itu bisa meningkat lagi gitu ya. Sehingga kalau kami di dinas ini kita jangan berpaku pada anggaran, karena anggaran pasti anggaran ini piro kok kon ngene gitu kan. Sejak awal seperti itu tidak, tapi apa yang kita lakukan mulai dari masalah yang ada gitu nggih. Sehingga dari DP4 itu masalahnya kita identifikasi, kemudian kita bergerak dari apa yang kita bisa. Sehingga alhamdulillah sudah ada positif, ada nilai positif. Kemudian kita punya gerakan buah tadi, gerakan pengembangan kawasan buah Nusantara tadi, ini juga sudah
mendapatkan respon dari Bapak Bupati, dan alhamdulillah ada anggaran untuk bibit buah. Kami berharap teman-teman ini tidak seberapa dengan tujuan yang nanti akan 1 miliar itu tidak besar gitu loh, jangan terus ini 1 miliar untuk bibit gitu. Ini kecil sekali untuk bibit buah itu, Pak. Apalagi buah bersertifikat ya, Pak ya. Dan dibanding dengan kedepannya nanti menjadi kawasan buah di pegunungan Kendeng itu nanti menjadi kawasan buah gitu. Ya. Gitu ya, seperti itu. Dan makanya pada hari ini saya senang gitu. Saya senang dengan acara ini ketika walaupun hari libur tapi karena saya tidak ada acara ya oke, saya bisa, Pak gitu. Sehingga saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi hari yang baik dan permulaan yang luar biasa untuk perkembangan kemajuan di Blora. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak.